Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Khairani Syifa, NIM 190301246 dari kelas manajemen C sore. Di sini saya akan mempresentasikan bab yang berjudul leverage. Definisi leverage. Leverage adalah sebuah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam kegunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban secara tetap, hutang serta saham istimewa dalam rangka untuk mewujudkan sebuah tujuan dari perusahaan untuk dapat memaksimilasi nilai kekayaan pemilik dari perusahaan. Leverage dapat juga diartikan sebagai suatu penggunaan aktiva, dengan kata lain, dana dengan tujuan untuk menggunakan dana tersebut apabila perusahaan harus menutupi semua biaya tetap dan beban tetap. Definisi leverage menurut para ahli. 1. Menurut Sartomo adalah di mana penggunaan aset serta sumber dana oleh pihak perusahaan yang mempunyai biaya tetap, beban tetap dengan maksud supaya meningkatkan suatu keuntungan potensial dari pemegang saham. 2. Menurut Irawati adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di dalam hal untuk menginvestasikan dana dan juga memperoleh sumber dana disertai dengan adanya suatu beban serta biaya tetap untuk ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, menurut Farudin adalah jumlah hutang untuk membiayai dan membeli aset-aset bagi perusahaan. Suatu perusahaan mempunyai utang yang lebih besar daripada equity disebut perusahaan dengan sebutan tingkat leverage tinggi. Fungsi leverage. 1. Untuk dapat menanggapi posisi perusahaan mengenai kewajiban kepada bagian lainnya. 2. Untuk bisa menilai keahlian perusahaan dalam melengkapi kewajiban yang berbentuk tetap, misalnya cicilan kredit termasuk bunga. 3. Untuk menilai suatu keselarasan antara nilai modal, khususnya modal tetap, dengan dana. 4. Untuk menilai seberapa besar modal dalam sebuah perusahaan dibebankan oleh hutang. 5. Untuk menilai seberapa besar salah satu dampak utang perusahaan mengenai manajemen modal. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Keputusan pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba probabilitas bagi pemegang saham. Pada kondisi ekonomi baik, perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih besar daripada modal sendiri mampu menghasilkan laba yang lebih besar bagi pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan yang porsi penggunaan utamanya lebih kecil daripada modal sendiri. Sebaliknya, pada kondisi ekonomi buruk, perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih besar daripada modal sendiri akan menghasilkan laba yang kecil bagi pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan yang porsi penggunaan utangnya lebih kecil daripada modal sendiri. Keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Keuntungannya akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi, yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Namun, penerapan tersebut juga bisa sangat beresiko jika kondisi iklim bisnis sedang suram. Karena pada intinya, jika perusahaan menggunakan dana hutang untuk memberikan biaya kepada perusahaan, maka sangat berbahaya dan beresiko. Dan kerugiannya akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total uang perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LF atau juga debit ratio. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh
ditanyakan. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang struktur modal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab yang berjudul struktur modal. Tabel of contents dari struktur modal. 1. Definisi struktur modal. 2. Fungsi struktur modal. 3. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan. 4. Komposisi terbaik struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah peraturan modal dari sumber yang berbeda sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Struktur modal suatu perusahaan mengacu pada peningkatan kapitalisasi dan mencakup semua sumber daya modal jangka panjang, yaitu pinjaman, cadangan, saham, dan obligasi. Fungsi struktur modal. 1. Maksimalisasi pengembalian, yaitu struktur permodalan yang dirancang dengan baik, memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba bersaham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. 2. Fleksibilitas adalah struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. 3. Solvabilitas, yaitu struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. 4. Pengendalian tidak terganggu. Struktur permodalan yang baik tidak memungkinkan memegang saham mengontrol bisnis yang terdilusi. 5. Meminimalisasi resiko keuangan. Jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, resiko keuangan, yaitu pembayaran bunga, biaya tetap, dan pembayaran jumlah pokok utang tepat waktu, juga akan meningkat. Kapital struktur yang sehat melindungi perusahaan bisnis dari resiko finansial semacam itu melalui campuran utang dan ekuitas yang bijaksana dalam struktur modal. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan, yaitu merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Komposisi terbaik struktur modal, yaitu kapital struktur yang terbaik adalah optimal kapital struktur. Struktur modal optimal berdasarkan cost of capital adalah struktur modal yang dapat meminimumkan rata-rata biaya modal perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan perusahaan melalui saham perusahaan. Perusahaan dapat menjalankan bisnisnya seharusnya memperhatikan proporsi atau komposisi struktur modalnya dengan melihat biaya modal dari masing-masing komponennya, sehingga akan tercapai struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang mempunyai biaya modal rata-rata rendah. Nilai saham perusahaan dapat dilihat dari nilai sahamnya yang terdapat di pasar modal ditambah dengan utangnya, sedangkan keuntungan perusahaan terutama yang berkaitan dengan modal sendiri dari total aktiva dapat diukur dengan indikator seperti ROI, EPS, dan ROS, dan lain-lain. Lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Hal ini tergantung pada resiko bisnis perusahaan. Jika resiko bisnis perusahaan rendah, maka rasio hutang perusahaan semakin tinggi karena beban utang yang melekat pada hutang resikonya kecil. Sebaliknya, bila resiko bisnis perusahaan akan cenderung mengoptimalkan sumber dana sendiri atau internal. Sebab pada resiko bisnis perusahaan tinggi, sulit bagi kreditor dan calon investor menanamkan dananya ke perusahaan oleh karena perusahaan yang mempunyai risiko bisnis tinggi sebaliknya menggunakan hutang yang lebih sedikit dan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian.
Sekian dari saya. Bila ada kata